Prabu Kian Santang atau Raden Sanggara sering dieja Raja Sanggara atau Syekh Sunan Rohmat Suci, adalah putra Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, Raja Pakuan Pajajaran dengan Nyi Subang Larang. Pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyi Subang Larang dinikahkan oleh Syekh Guru, Karawang. Dari pernikahan Sri Baduga Maharaja dengan Nyi Subang Larang dikarunia 3 orang anak, yaitu Walang Sungsang, Pangeran Cakrabuana, Rara Santang, Ibu Sunan Gunung Jati, dan Prabu Kian Santang. Beliau lahir pada 1427 Masehi dengan nama Raja Sanggara. Prabu Kian Santang menjadi dalam Bogor. Disebutkan oleh Ferry Taufik El Jakwin dalam Hitam Putih Pajajaran bahwa Kian Santang yang bernama kecil Raja Sanggara masuk Islam sejak kecil, dan disebutkan dalam Api Sejarah Satu karya Ahmad Mansur Suryanegara bahwa Kian Santang turut serta meresmikan berdirinya Kadipaten Cirebon di bawah kekuasaan abangnya, Raden Walang Sungsang, dengan menyerahkan bendera kerajaan. Pada usia 22 tahun Prabu Kian Santang diangkat menjadi Dalam Bogor kedua yang saat itu bertepatan dengan upacara penyerahan tongkat pusaka kerajaan dan penobatan Prabu Munding Kawati. Putra sulung Prabu Susuk Tunggal menjadi Panglima Besar Pajajaran. Guna mengenang peristiwa sakral penobatan dan penyerahan tongkat pusaka Pajajaran tersebut, maka ditulislah oleh Prabu Susuk Tunggal pada sebuah batu yang dikenal sampai sekarang dengan nama Batu Tulis Bogor. Disebutkan dalam Ensiklopedia Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia yang ditulis Kementerian Agama NKRI, beliau berdakwah mengajak raja-raja Sunda pedalaman masuk Islam, diantaranya Sunan Pancer, Raja Galuh Pakuan. Dennis Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 2 menyebutkan bahwa Kian Santang pernah menuntut ilmu ke Makkah. Beliau menikah dengan Nyai Kalimas Sapu Jagat, demikian menurut Purwaka Caruban Nagari karya Pangeran Arya Cirebon, dan tidak ada catatan resmi siapa keturunannya sehingga hal itu menimbulkan perdebatan. Kian Santang dan Rakeyan Sancang. Prabu Kian Santang inilah disebut-sebut tradisi masyarakat sebagai putra Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi, yang berselisih paham tentang keyakinan agama. Tapi akhirnya mereka bersepakat Kian Santang diberi keleluasaan untuk menyebarkan agama Islam di seluruh wilayah kerajaan Pajajaran. Petilasan yang bertalian dengan Kian Santang berada di Godok Garut berupa makam, Gunung Nagara berupa bekas pertahanan, dan di Cilaturen. Cerita rakyat turun-menurun dari mulut ke mulut bahwa Prabu Kian Santang pada abad ke-15 yang bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib tahun 1599 sampai tahun 1661 dan mengejar bapaknya Prabu Siliwangi untuk diislamkan. Hal ini terkait dengan siapa pemeluk Islam pertama di tataran Sunda, yakni dengan nama yang serupa dengan pangeran dari kerajaan Tarumanagara, yang bernama Rakeyan Sancang, lahir 591 Masehi, putra Raja Kertawarman, Raja Kerajaan Tarumanagara pada tahun 562 sampai 618 Masehi, saudara sebapak Raja Suraliman Sakti pada tahun 568 sampai 597 Masehi. Putra Manikmaya cucu Suryawarman Raja Kerajaan Kendan. Keturunan Ki Santang. Dalam Wangsit Uga Siliwangi dikatakan bahwa keturunannya akan menjadi pengingat mengingatkan saudara kalian dan orang lain. Ke saudara sedaerah, ke saudara yang datang sependirian dan semua yang baik hatinya. Dia nu dibelah kulon, papaiku dia lacak Ki Santang. Sabab engkena, turunan dia jadi panggeying kadulur jeng kabatur. Kabatur urut salembur, kadulur anu nyorang sayunan kasakabeh nu rancage di hatena. Engke jaga, mun tengah peting, ti Gunung Halimun kadenge sora tutunggulan. Tah eta tandana, saturunan dia disambat kunu dek kawin di Lebak Cawene. Ulah sinatalangke, sabab talaga bakal bedah. Jik gerana rindak, tapi ulah ngaliuk ka tukang. Artinya, kalian yang di sebelah barat, carilah oleh kalian Ki Santang. Sebab nanti, keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian dan orang lain. Ke saudara sedaerah, ke saudara yang datang sependirian dan semua yang baik hatinya. Suatu saat nanti, apabila tengah malam, dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong. Nah, itu adalah tandanya, semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawene. Jangan sampai berlebihan, sebab nanti telaga akan banjir. Silahkan pergi, ingat, jangan menoleh ke belakang.